Halo guys, salam ilustrator. Kali ini saya akan lanjutkan penjelasan saya tentang Transform Tool dari Adobe Illustrator. Yang berikut adalah Scale Tool ya. Scale Tool kita mulai dari bentuk-bentuk rectangle dengan status fill-nya kosong sehingga yang ada adalah stroke-nya saja. Jika saya menggunakan Scale Tool, ya, saya bisa lakukan di sini dengan Scale Tools, klik 2 kali, maka muncullah scale panel seperti ini. Saya bisa membuat scale-nya secara uniform, jadi secara keseluruhan saya buat 110 gitu ya, jadi ke arah melebar atau ke atas sama nilainya. Saya intip dulu dengan preview seperti itu. Sekarang saya copy. Kalau saya kombinasi dengan duplicate, saya mendapatkan bentuk seperti itu. Oke. Lalu saya juga bisa membuat dengan scale tool lagi. Reference point-nya saya turunin ke bawah ya, ke sini. Ya, reference point-nya saya turunin ke bawah dengan option. Sekarang saya lakukan dengan 120 atau 130 ya. Saya copy dulu, saya intip dulu begitu. Oke, copy. Sekarang saya mendapatkan bentuk seperti itu ya. Stroke-nya ikut membesar ya. Oke. Lalu yang berikut adalah kita gunakan secara berbeda lagi. Saya gunakan Scale Tool, tapi saya menggunakannya non-uniform ya, non-uniform. Jadi saya gunakan non-uniform. Ini sudah tidak dipakai, berarti yang aktif. Horizontalnya saya buat menyusut, jadi 95 katakan begitu. Vertikalnya saya buat 105 ya, seperti apa bentuknya, preview gitu. Saya copy sekarang ya, saya Command D ya, seperti itu. Coba kita ulang, kita buat lagi. Oke, saya buat ukurannya kira-kira seperti itu. Saya buat lagi, saya buat 90 mungkin, ini 110. Oke, saya preview seperti itu. Vertikalnya mungkin 120 mungkin. Oke, saya copy, Command D seperti itu. Oke, itu adalah Scale Tool dari Transform Tool. Yang berikut adalah Shear Tool ya. Saya mempunyai beberapa rectangle. Saya lakukan dengan shear. Saya klik 2 kali, bentuknya seperti ini panelnya. Saya lakukan angle-nya, shear angle-nya katakan 10. Apa yang terjadi? Saya copy, dia miring. Saya bikin 20 atau 30, dia miring seperti itu. Oke, yang berikut saya lakukan
shear secara vertikal, maka yang tampil seperti itu ya. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal seperti itu. Oke, lalu saya akan membuat dari sebuah kotak yang sempurna. Saya buat dengan shear 30 derajat seperti itu. Oke, lalu saya copy, lalu saya reflect ya, saya pindahin reference pointnya ke tengah sini, saya tekan shift, klik, copy. Nah, saya mendapatkan dua bentuk. Satu bentuknya lagi saya buat warnanya agak tua, mungkin saya tambahin sedikit black ya, 30 gitu. Saya mendapatkan bentuk ini. Sekarang saya mau reflect lagi, saya pindahin ke sini reference pointnya, klik, tapi saya pakai horizontal, copy, maka bentuknya seperti itu. Saya akan reflect lagi secara horizontal, secara vertikal ya. Sekarang warnanya sudah pindah ya. Sekarang saya gabungkan keduanya seperti itu. Saya mendapatkan sebuah box dengan lubang di tengahnya. Demikian shear tool dari transform tool. Yang berikut adalah transform edge. Saya menyediakan beberapa bentuk. Kita lakukan dengan bentuk rectangle pertama, kita lakukan transform edge. Di sini kita bisa memiliki gabungan dari seluruh transform tool ya. Ada scale tool di sini, ada move tool, ada rotate tool. Kita bisa lakukan semuanya sekaligus, sekaligus betul. Saya lakukan horizontal, secara horizontal saya mau buat dia menjadi 80. Secara vertikal dia menjadi lebih besar lagi, 110. Secara horizontal dia bergerak ke kanan 10 mm ya. Ini dibikin 0 secara horizontal, vertikalnya dibikin 10 mm. Angle-nya mungkin saya bikin angle putar ya, angle rotate-nya saya bikin 30. Sekarang saya intip seperti itu. Sekarang saya copy, saya command D, saya mendapatkan bentuk seperti itu. Yang berikut saya akan membuat kombinasi dari bentuk yang saya isi dengan gradasi, dan gradasinya memiliki kualitas transparansi dengan mode multiply di sini. Jadi kalau kita lihat dari dekat, saya duplikat dan saya tumpuk, maka dia menjadi berbentuk seperti lapisan tembus pandang. Saya buang, saya lakukan dari jauh, ukurannya relatif kecil. Transform edge saya buat 115.
Oke, seperti itu. Vertikalnya 102 saja. Oke, sekarang saya lakukan copy, Command D. Ya, seperti itu. Demikianlah transform each. Ya, berikutnya adalah saya akan menggunakan reshape tool. Ya, saya memiliki kotak rectangle, ya, sembarang saja ukurannya. Oke, lagi di bawahnya cancel, saya copy aja, ya, bawahnya saya buat ada isinya. Oke, reshape tool, ya, reshape tool ada di bagian transform di toolbox, ya. Oke, bentuknya seperti itu. Saya mengaktifkan dulu dengan direct selection tool, ya. Oke, seperti itu. Sekarang saya aktifkan reshape tool, lalu saya tahan dengan shift, saya bengkokkan, ya. Saya lepas, saya bisa memilih bentuk yang mana yang paling ideal. Saya lakukan seperti ini, ya, umpamanya kayak gitu. Lalu yang berikut juga begitu, saya pencet shift, ya, seperti itu. Saya batalkan dulu, saya lepas seleksinya. Oke, sekarang saya seleksi lagi, klik, saya lakukan dengan reshape, ya, ya, seperti itu. Oke, begitupun yang bawah, ya, saya seleksi dengan direct selection tool, saya lakukan dengan reshape tool, ya, seperti itu. Klik dulu direct selection tool, saya klik di luar dan saya klik garisnya, saya lakukan lagi, tahan dengan shift dulu, baru saya belokkan. Oke, seperti itu. Sekarang saya bisa fill black, ya, fill green, berikutnya adalah ada satu menu transform yang di luar dari itu semua, letaknya ada di efek. Jadi saya akan gunakan segi 4 sempurna, ya. Saya bikin square dengan menahan shift, ya. Saya bikin fill-nya none, ya. Saya bisa membuat stroke-nya menjadi lebih tebal, katakan menjadi 5, ya. Menjadi 5. Stroke-nya saya akan berikan gradasi, ya, gradasinya juga berwarna. Saya ingin warna yang CMYK Cyan 100, ya, menuju magenta 100, seperti itu, ya. Oke, saya lakukan sekarang. Saya lakukan dengan transform and distort pada efek. Distort and transform. Oke, di sini ada transform juga. Klik sini, ya, saya menampilkan transform effect panel. Saya bisa lakukan horizontal. Coba saya lihat. Kita bisa mengukur sebelum kita eksekusi. 78, vertikal 78. Oke, sekarang rotate angle-nya saya bikin 20. Oke, saya nggak pakai move, saya intip dulu bentuknya seperti itu. Oke, sekarang saya copy-nya saya kasih 10 copy. Oke,
saya mendapatkan bentuk seperti ini. Lalu saya buat juga lingkaran ya, dengan elips sebelah kanan seperti itu. Saya lakukan juga. Oke. Saya lakukan juga dengan distort and transform. Saya lakukan lagi secara horizontal, saya bikin 90, vertikalnya saya biarkan, ini saya buat 15, saya intip dulu seperti itu. Oke, sekarang saya buat 30 sini. Sekarang saya buat, lihat seperti itu. Sekarang saya buat kopinya ada 15 ya, seperti itu. Terlalu banyak, kopinya mungkin 10 saja, juga terlalu banyak. Mungkin horizontalnya saya bikin sekitar 60 ya, ya seperti itu, 60. Atau kopinya saya perbanyak jadi 20. No, saya buat ini menjadi 70. Oke, seperti itu ya. Tentu kita bisa mendapatkan komposisi yang lain dengan memanfaatkan option-option yang ada pada distort and transform tadi. Demikian penjelasan saya tentang transform. Jangan lupa mengklik like dan ikuti saya dengan subscribe. Ciao.